kabar semuanya? Seperti janji Ade akan mengadakan live dan ini adalah klarifikasi masalah yang dari kemarin aku udah posting. Kawal kasus cyanida. Oke, udah ada yang lihat postingan aku di feed kan ya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan hai Adit, how are you? Mudah-mudahan sehat ya Adit ya. Mudah-mudahan juga semuanya nah nih dia nih, aku sambil baca dulu reviewnya. Jadi hai Ikhlas, selamat sore semuanya yang udah bergabung dalam Instagram aku. Hari ini aku akan memberikan klarifikasi kawal kasus cyanida yang luar biasa banget ya. Orang-orang banyak yang bertanya dari kemarin sama aku, banyak yang DM, apaan sih gitu, apaan sih? Ya inilah klarifikasinya ya. Jadi banyak yang ngomong, lu bikin orang penasaran. Dan sebenarnya sih bukan bikin orang penasaran, tapi emang we have to wait gitu sampai hal yang emang aku mau jelasin ini memang pas waktunya, timingnya seperti itu. Hai Cempluk 4, thank you ya udah atas doanya. Iya tadi aku juga hari ini tuh biasa aku tadi sempet pengen nyariin Coco, tapi apa namanya, ini aku cerita sedikit ya tentang kucingku yang hilang. Tapi emang aku belum sempat. Dan hai Bambi, thank you for join di live Instagram aku. Ya aku sekarang masih di rumah guys, karena aku memang gak bisa kemana-mana juga ya kan, lagi masa PPKM darurat seperti ini. Oke, sebentar aku lagi nyari sandaran. Apa Dit? Oke ya, ini kamar aku, cuman aku ngambil bagian tembok yang kosong karena tembok aku yang lainnya tuh tidak kosong gitu, banyak pernak-pernik lain-lain lah. Oke, aku sambil lihat dulu ya apa yang harus dilakukan selama pandemi ini ya. Mudah-mudahan kalian semua. Tadi pagi sih aku sempet terapi, mamaku juga terapi. Hai anak-anak pencinta anjing Depok, terima kasih ya udah posting terus bantuin adek gitu ya untuk cari Coco. Mudah-mudahan Coco cepet ketemu, mudah-mudahan apa yang kalian sebarkan ini bisa sampai kemana-mana. Jujur aku sendiri juga masih nyari loh gitu loh, tapi emang pagi ini aku harus melakukan hal-hal kegiatan yang memang udah dijadwalkan dan itu nggak bisa aku tinggal. Jadi ya mau nggak mau aku hari ini belum cari Coco, tapi aku udah kirim asisten rumah tangga aku, terus tante aku, semua orang itu untuk ngecek di lokasi-lokasi yang memang kita sempet lah dia, katanya sih ada yang lihat dia di situ, tapi mudah-mudahan itu emang bener dia. Karena kan gini, kucing itu orang kalau misalnya nggak merhatiin langsung nggak bisa ini belum ya, mau Coconya ya doain ya semoga cepat kembali. Hai Mili, hai Koko, adek kapan nih kita tapping lagi? Insyaallah ya, aku juga pengen banget tapping bareng lagi sama kalian semua. Kangen sih sama dunia persyutingan, bukan karena aku jadi artis ya. Ini wah, tempat duduk aku kecil banget ya. Tuh, duduk aku kecil banget, jadi kayaknya aku kebanting banget. Kalau begini kelihatannya nggak enak ya. Gimana ya? Kalau gini ketinggian. Ya oke lah, beginilah. Nah, aku pegang lah berarti. Ya, apa namanya? Tadi aku, oh iya, lagi pandemi kayak gini, memang syuting bener-bener berkurang. Jujur aja nih, banyak orang yang bertanya sama aku, kamu syuting lagi gak sih dek gitu. Ya ada sih beberapa program yang aku syuting, tapi memang kayak yang jarang banget gitu loh. Karena akunya juga sedikit takut kan, aku punya mamaku kena stroke gitu kan. Jadi aku tahu, aku yakin beliau punya comorbid, artinya aku benar-benar harus take a good care banget, dan aku sendiri harus jaga diri aku gitu. Ya mudah-mudahan semua kalian juga bisa menjaga diri kalian, karena memang di kondisi COVID seperti ini kita nggak bisa mengharapkan apa-apa ya. Apapun kita nggak bisa mengharapkan. Yang kita bisa lakukan adalah disiplin. Itu dia. Sama di lokasi syuting, di lokasi aku kerja, yaitu siaran gitu ya. Aku kan sebagai penyiar radio juga gitu ya. Itu
aku tuh bener-bener yang prokesnya yang luar biasa aku harus lakukan gitu. Terus aku juga yang kayak ya mohon maaf ya teman-teman aku mungkin yang mungkin lihat live aku juga gitu ya kan, mereka tuh suka bilang ya Ade, ya ampun kamu tuh ya luar biasa banget, apa namanya, jijian banget. Bukan jijian, aku tuh nggak jijik sama siapa-siapa. Aku tuh dulu tuh sering gitu ya makan bareng sama temen aku gitu, kayak yang aku lagi makan terus kamu mau cobain nggak gitu, maksudnya I don't mind they try my food gitu. Tapi kayak sekarang tuh kayak yang ya we can't do it anymore gitu loh, kita nggak bisa lakuin hal itu gitu. Jadi ya bukannya pelit, bukannya jijik, terus misalnya teman aku habis megang barang aku langsung semprot, bukan, aku tuh bukan jijik atau merasa apa gitu ya, tapi itu kan semua buat my own safety and my family safety first ya kan, apalagi mama yang harus dijaga. Jadi waktu pada saat aku juga harus melakukan syuting, harus melakukan pekerjaan, ya aku mau nggak mau seminggu sekali aku harus melakukan antigen, PCR dan lain-lain kayak gitu. Ya tergantung juga sih, kadang-kadang kalau misalnya nggak ada gejala ya aku antigen aja seminggu sekali. Tapi kalau misalnya ada gejala mau nggak mau ya aku PCR gitu. Kayak kemarin adalah teman-teman siaran aku yang kena gitu, aku sedih banget gitu kan. Ya udah akhirnya mereka juga harus melakukan isoman, ada yang masuk ke Wisma Atlet. I'm so sad gitu loh, sedih banget denger kayak gitu. Hai Doni Lurando, aduh gua kangen banget sama lo. Hopefully kalian sehat-sehat ya. Tasya apa kabar? Hai Imam. Dan ada Tasya, ada Putri Yolanda. Hai Putri, gimana Medan? Mudah-mudahan di Medan baik-baik aja ya. Ada Sinta Agatirana, ada Shiro. Hai Shiro. Aduh Shiro, iya Anti lagi sedih nih Shiro. Ya salah satu kucing Anti lagi pergi, doain ya mudah-mudahan cepet ketemu ya. Nasir, Eka apa kabar? Iya thank you. Kak pandemi gini masih sebat kan? Apa tuh sebat apa, sehat sih atau apa sih? Aku gak ngerti. My name is siapa? Isal. Oh Isal, iya nggak tahu Isal maksud kamu apa itu sebat itu, aku nggak ngerti ya. Tapi semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Kemarin aku sempat syuting salah satu series ya kan, dan series ini diangkat dari kisah nyata yang memang ceritanya itu disadur kembali, ya aku nggak ngerti lah ya, itu semua jalan ceritanya itu punya rahasia mereka ya. So glad gitu loh bertemu dengan orang-orang yang hebat, bertemu dengan orang-orang yang baru, yang aku baru kenal gitu. Terus aku belajar acting di sana, belajar sama senior-senior aku, bahkan aku belajar sama seseorang yang selama ini gitu ya menjadi kalau orang tuh bilang bukan panutan tapi lebih kayak idola. Kita kan suka ya mengidolakan seseorang ya gitu ya. Terus awalnya aku nggak ngenalin beliau loh gitu loh, kalau beliau itu ada berada dalam satu frame sama gue. Oh my gosh, itu tuh kayak yang apa ya, kayak yang luar biasa banget. Apa kayak sebuah kebanggaan gue gitu ya. Jadi waktu dia datang dia tuh cuek banget, dan aku tuh pertama kali melihat dia tuh kayak cuek banget. Ternyata orangnya nggak seperti ekspektasi gue yang ngelihat tuh ertong atau artis yang datang dengan kehebohan dan lain-lain. Tapi dia tuh datang dengan ya kalau orang tuh bilang down to earth banget gitu kan. Terus she using a short pants, terus yang kayak nyantai banget. Mungkin karena kita semua pakai masker kali ya, jadi kita kayak gak saling kenal gitu. Terus aku datang memang paling pagi saat itu. Terus aku ketemu juga sama orang-orang yang udah lama gak ketemu. Oh my gosh gitu kan, aku seneng banget, happy banget. Terus sampai di sana ya kita harus antigen dulu kan. Habis antigen dan lain-lain, sehari sebelumnya aku udah PCR, aku memang negatif gitu kan. Jadi aku bisa jalanin syuting itu. Kita syuting di daerah Puncak gitu. Jadi dari pagi aku udah standby, terus
aku sempet sambil kerja juga ngerjain kerjaan aku dan lain-lain, terus akhirnya ketemu lah sama mereka gitu. Pasti bingung deh, siapa sih, maksudnya siapa sih? Ada Samuel, dia dulunya pemain basket juga. Kalau misalnya kamu bertanya sama aku, Samuel mana kak? Itu loh yang main film Eiffel I'm in Love. Nah ya kan, itu kan temen aku lama gitu ya. Aku udah pernah ketemu dia di beberapa sinetron zaman dulu banget. Kalian juga mungkin mungkin nih para netizen yang sekarang nih ada followers ada yang masih muda-muda gitu ya, nggak tahu sinetronnya karena itu emang sinetronnya udah lama banget. Terus udah gitu aku ketemu sama Om Ars dan yang merupakan idola aku adalah Jenar Masayu. Oh my gosh, gue nggak tahu kalau misalnya gue bareng syuting sama dia, goks banget sih gitu. Maksudnya hari itu aku nggak tahu gitu loh kalau Samuel Rizal, ya betul gitu loh. Kalau hari itu aku tuh nggak tahu kalau aku tuh satu frame sama dia karena aku dapat naskahnya kebetulan. Manajer aku kan di Belanda, jadi aku dapat tuh memang agak sepotong-sepotong gitu loh. Terus asistennya dia lagi sakit gitu, jadi nggak bisa nemenin aku juga, nggak bisa ini. Akhirnya aku bawa asisten sendiri gitu kan. Terus ya manajer aku memang Belanda, tapi lately karena memang COVID-19 dia nggak bisa pulang ke Indonesia, jadi dia stay terus sama suaminya di Belanda. Terus jadi aku nggak tahu kalau aku tuh bisa satu frame langsung sama Jenar Masayu. Gila sih aku sih gila banget sih ngelihat dia tuh, seru banget gitu loh. Pertama kali kenal nggak tahu itu beliau, tapi kok ini orang asik banget gitu kan. Tapi kok suaranya kayak kenal ya, karena kan kita masih pakai masker, terus dia tuh pakai topi gitu. Jadi aku benar-benar nggak kenalin gitu kan. Begitu at lunch kita makan siang bareng, ya nggak bareng-bareng, maksudnya kan ada yang mulailah membuka tabir suryanya, yaitu membuka maskernya. Toto, itu aku tuh syuting bareng ditemenin sama Alia begini, dek itu aku nggak gitu, siapa sih gitu. Aku masih bengap-pelangap pelongo gitu. Begitu aku lihat langsung, oh my gosh, Jenar Masayu, oh my god. Kalau dulu aku berteman sama Titi Rajo Bintang yang dulu menjadi adik iparnya, sekarang aku ketemu langsung sama gagaknya Wong Aksan. Oh, sebuah kehormatan ya ketemu sama beliau ya. Dia adalah insan perfilman yang luar biasa, seorang sutradara dan juga pemain. Dan yang paling aku suka adalah cara beliau tuh yang ngobrol sama kita. Gak ada yang namanya ngerasa gue nih senior, gue ini seorang yang gimana. Bahkan aku sendiri yang sampai malu gitu loh. Dia yang malah yuk kita reading gitu. Aduh, bahagia banget aku gitu. Maksudnya aku bisa reading sama dia. Aku tuh gemeteran, tau gak sih, reading sama dia tuh seriously gemeteran, yang kayak yang oh my gosh, gue mampu kayaknya nanti di depan kamera gitu loh, berhadapan dengan senior kayak dia gitu. Tapi ternyata karena saking dianya itu benar-benar down to earth, terus ngajakin banget. Mungkin mentalnya dia juga ada mental sutradara yang tahu kalau misalnya aku tuh kalau orang tuh bilang gemeteran kayak gitu ya kan, atau nervous gitu. Dia yang bikin aku nggak nervous gitu. Dia yang bikin aku tuh jadi ngikutin flow-nya dia. Sampai akhirnya dia bilang sama aku seneng banget sih. Itu sebuah kalau orang tuh bilang sebuah pujian yang kaget banget aku dipuji gitu. Adik, kok kamu sampai bisa berkaca-kaca kayak gitu sih? Harusnya aku tuh yang bisa berkaca-kaca, tapi malah kamu lah yang berkaca-kaca. So aku bilang gini, iya aku nggak tahu deh, soalnya aku tuh kayak menikmati peran ini, dan aku tuh menikmati perannya dia gitu. Saking aku menikmati perannya dia gitu, aku kebawa banget gitu loh sama aura dan omongan yang dia keluarkan, sampai aku tuh matanya berkaca-kaca karena memang ceritanya agak sedih gitu kan. Pada saat momen itu tuh bener-bener yang
ya kebayang gak sih kalau misalnya lo apa ya, menjadi seorang ibu dan bla bla bla, dan di situ tuh aku tuh ngerasain banget gitu loh. Eh, ya oh my gosh, kayak gini ya gitu ya. Itu yang aku bilang, itu adalah pengalaman aku syuting selama ini. Kalau siaran mungkin sahabat-sahabat aku juga udah tahu ya, maksudnya yang di sini kesayangan aku semuanya juga sudah tahu gitu kan. Eh, Seperti apa aku gitu. Terus aku barengan juga syuting sama Kiku itu adalah istri dari Gi Pamungkas ya, Gi Pamungkas gitu. Kaget juga loh ketemu sama dia gitu. Awalnya aku nggak begitu ngeh ya, karena ya kalau aku ngelihat selama ini ya mungkin ngelihat di sosial media atau apa gitu, kayak ya senang aja gitu, ternyata mereka baik-baik. Terus aku barengan juga sama Agnes. Aku lupa namanya Agnes siapa, tapi seru sih gitu loh, maksudnya syuting ini tuh seru banget. Dan akhirnya gue bertemu lagi dengan Rio Dewanto. Gue satu frame lagi sama dia ya kan, setelah sekian lama. Dulu waktu ketemu sama beliau belum nikah sama siapa, istrinya Atika ya kan. Atika juga sebenarnya sempat kita ketemu beberapa kali, tapi itu juga di salon ya. Aku satu frame sama mereka, dan wow wow, aku bilang wow banget gitu loh. Actingnya mereka sih goks gitu ya, karena aku kan jarang ya memang berakting ya. Aku jarang main sinetron, aku jarang apa namanya ikut web series dan lain-lain. Kebanyakan aku kan mostly tuh nge-host, presenter, penyiar gitu kan ya. Kalau aku bikin jarang lah yang namanya berhubungan dengan acting banget gitu kan. Jadi luar biasa. Apa ini? Ceplok kapan nikahnya kak? Insya Allah, doain aja lah, apalagi lagi pandemi seperti ini. Tahun 2004 ke kantor Mustang FM buat ambil hadiah kuis, terus dapat tanda tangan. Masa sih? Oh iya, tahun 2007 di Kemang, mukanya masih begini aja forever yang yang benar Novita. Really? Wow. Terima kasih ya. Oh iya, tadi ada yang mau nge-request untuk live. Ini kucing-kucing aku lagi pada sebagian tidur ya kan. Tetap ya kalau misalnya mamahnya ya kerja live seperti ini atau Zoom meeting, mereka suka ya tetap aja be around my mom. Be around mom. Makanya aku bingung banget nih, ada satu lagi yang kurang tuh, ada hati yang kurang rasanya seperti itu. Oke. Oke, ini seru banget sih ya. Setelah itu mereview. Oke. Nanti kita juga akan review satu trailer yang mau diputerin ya. Just wait jam 5. Tapi sebelumnya, hai Dika, miss you so much baby. Dika ini apa namanya, sahabat aku yang kita sempat kerja bareng ya saya, Beb. Apa kabar sih Beb? Ya ampun, so happy to see you di sini ya, walaupun kita nggak bisa ketemu kayak dulu yang ngumpul-ngumpul ya. Dulu kita kemana Dik? Kita ke beberapa kota ya, kalau nggak salah 5 kota ya Dik ya. Seseruan ya di sana ya, kita ini in absent ya. Masih di absent nggak sih Dik? Ceritain dong. Terus ada Okir, ada Eko Budiarto. Oke, view request. Aku akan memberikan kesempatan buat yang live Instagram bareng sama aku. Mungkin Dika mau? Dika mau nggak? Ayo yuk, kita yuk seseruan. Ya, siapa nih yang masuk? Hai. Kenapa aku dikasih lihat plafon? Emang aku mau ngobrol sama plafon? Asal ngadi-ngadi, matiin sama dia. Masa ya aku mau ngobrol sama plafon, yang diliatin plafon. Aku sih. Oke. Cantik banget.
Kamu juga, kamu tuh orang yang luar biasa yang pernah aku kenal. Sehat kamu juga ya sayang ya, sehat-sehat terus ya mudah-mudahan. Oke, betul ha, rindu banget. Iya nih, by the way, ntar kapan kita join event bareng? Oh iya iya, kapan ya kita event bareng lagi ya Beb ya? Kayak waktu itu event tuh seru banget. Asik. Hai Mas Luktan, how are you? Mana Dika? Hai Mbak Ade. Ini sukses. Ya ampun, sama Mbak kangen banget. Wah, Mbak Ade makin hari makin seger ya. Amin. Ya kemarin lu nggak ngelihat kamu nggak lihat aku kemarin tuh matanya sembab tuh nggak sampai tadi pagi masih sembab mikirin ya itulah. Oi Koko ya. Oh, Apa cocok. pilihannya? Iya, aku juga lihat di story-nya Mbak. Ya, well. Doain ya, doain supaya balik ya. Kamu di mana sekarang? Iya, aku sekarang di Huawei Mbak. Jadi ya tetap sama seperti Marco. Mungkin nanti ke depan aku undang-undang Mbak Ade lagi. Kita kerja bareng ya Mbak ya. Jauh banget sih kamu. Pandemi gimana Iya. dong? Ya, pandemi ya work from home setiap hari. Aku udah sampai 3 bulan kali nggak kemana-mana. Literally di rumah prokes banget. Karena ada orang tua juga kan di rumah. Udah vaksin 2 kali. Puji Tuhan, udah lengkap semua ya. Tetap di rumah aja sih. Sama eventnya virtual-virtual sekarang ya Mbak ya. Jangan sedih gitu ya kan. Bentar-bentar Zoom meeting. Ngapain sih meditasi Zoom meeting? Meditasi tapi Zoom. Iya bener. Yoga tiap pagi. Ya nggak sih pokoknya. Ya, jadi tuh kayak kemarin kan sebenarnya gini. Tadi kemarin itu masa aku drop banget nih Dika nih. Jadi lagi cerita ada banget nih orang yang Boleh drop. dong. Aku drop banget jujur aku kepikiran kucing aku yang masih Hmm, kecil itu hidup kan, kepikirannya ya takut dia ketabrak atau apa, terus akhirnya temen aku tuh kayak ngirim energi karena kayak aku kayak udah habis gitu, dokter Radian apa kabar, terus kayak udah habis gitu energinya, terus aku sampai ngejoprak duduk di meja makan tapi di bawah bukan di kayak nggak mau gitu yang kayak udah lemes gini kan, terus akhirnya yang temen aku gini, Ade nanti after gue zoom meeting kita meditasi ya gitu, terus how aku bilang gitu gitu how gitu, aku udah nggak tahu lagi tuh emang gue mampu, gue bilang gue tuh udah nangis terus loh, gue Iya bilang gitu. betul. Iya dokter Adian baik-baik ya, ini aku lagi cerita dokter Adian karena kehilangan si Coco itu sampai drop banget sampai akhirnya aku Tapi Mbak Ade, hmm, aku juga pernah ngalamin loh kayak Mbak Ade loh, kehilangan binatang kesayangannya. Jadi kalau ada di posan aku tuh aku punya anjing, namanya hmm, Juju, itu udah sama kita nih satu keluarga itu 14 tahun lamanya. Jadi hmm, dia tuh meninggalnya karena sakit ginjal, jadi dia nggak bisa, ginjalnya bermasalah, udah di ronsen segala macam, pokoknya udah kita udah maksimal semaksimal mungkin, cuman karena udah umur juga. Mbak, mama aku sedihnya tuh 2 minggu, bayangin. Aku tuh sampai ya seminggu. Ini aku hmm. sampai nangis literally loh, sampai 3 hari tuh bener-bener nangis. Sampai aku izin sama bos aku ya, Pak aku hari ini nggak masuk ya Pak, lemes banget sumpah, anjing Ya, saya meninggal seperti itu. energi itu kan habis ya Bo gitu ya Iya, kan. karena kita udah bonding banget nggak sih sama binatang itu. Ya Iya, bahkan kalau kalau hmm, jadi kenapa cerita dia tuh. ya nggak apa-apa, nggak apa-apa ini yang kita sharing, tapi jujur ya apa kalau misalnya kita udah bonding tuh susah banget, tapi lebih lebih mending Iya, kita di rumah kita dibandingin dia hilang kayak sekarang, tau nggak Dika? iya, Apa lebih banyak ketidakpastiannya ya Mbak. iya tuh, apakah ketabrak orang terus orangnya bertanggung jawab, apakah dia dapat makanan, gimana malam ini dia kedinginan, kayak gitu. Ini dokter Radian nih salah satu dokter yang sempat ngerawat, sempat ngelihat dia, yang aku kasih dok, ini tadinya mau disteril, kata dokter Radian, hei ini masih kecil banget, kata dia. Ya kan aku namanya rescue, kalau rescue kita nggak tahu ya, saking takutnya. Terus dia Betul. punya penyakit kulit. Nah dokter Radian juga nih yang ngasih tahu obatnya, pakai VCO apa segala macem. Pokoknya Mbak Ade kamu tuh ngerawatnya gini 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 gini. Kebayang nggak sih masih dalam perawatan karena belum Iya, totally iya. sembuh,
gitu kan. Jadi kan aku panik ya kalau misalnya sampai dia orang, atau karena orang tuh jijik dengan ngeliat kondisi kulitnya kayak gitu. Kita tuh kalau ada tuh orang yang bilang sama aku tuh DM, berlebihan lo jadi orang, astaga. Iya, itu belum ngerasain aja rasanya bonding sama binatang ya nggak sih? Malah kadang nih Tuh, Mbak, mohon maaf aja nih, kadang mungkin binatang tuh lebih ngerti perasaan kita dibandingin manusia lain. Iya nggak sih? bener bener, I agree with that. Karena apa? Mereka jauh lebih setia dibandingin orang Betul, lain. betul banget. Mau diomelin kayak mau dimarahin tetep loh masih deketin kita itu lah. Buktinya kalau binatang tuh mungkin jauh lebih setia daripada manusia kali. Ya maksud aku, jadi kalian tuh kenapa Mm-mm. kenapa aku tuh cinta seperti itu gitu loh. Nah, jadi kalau orang bilang kenapa sih Mbak Ade bisa segitunya, lo rasain sendiri deh kalau lo nanti Iya, udah punya satu iya. hewan, terus lo udah bonding ya kan sama kayak Dika gini, terus lo Mm-mm. lo udah yang ngerasain kesetiaan mereka, itu di situ baru rasa sakitnya tuh. Mm-mm. Kehilangan banget. Biasanya ada yang garuk-garuk pintu, nggak ada, ya nggak sih? Yang lagi mau tidur dia sweet sweet, Iya. oh gitu ya, maksudnya ya kadang-kadang emang ganggu sih. Cuman aku paling cuma gini, ya tadi malam aku kurang tidur, kenapa ya, kucing aku lagi ini, anjing aku lagi gonggong-gonggong, tapi ya udah gitu, kayak yang literally ya pasti mereka ada sesuatu yang mengganggu mereka yang sampai melakukan hal itu ya Dik ya. Tapi satu Iya, kesetiaan, Dika. gue aja belum setia banget, lu setia Iya nggak? betul. Iya, setia dong. Justru gue malah belajar dari anjing gue yang sangat setia. Wah, kadang-kadang ya, banyak hal-hal kehidupan ini kita belajar dari hewan-hewan yang kita pelihara, Betul, benar. betul. Setia. Hmm. Oke deh Mbak. Wah, aku nggak nyangka banget nih bisa live streaming sama Mbak Ade tiba-tiba. Aku juga kaget ada kamu, makanya aku undang aja kamu, ayo undang aku bodo amat orang bilang apa. Iya. Kangenan kita ya. Iya deh. Oke, Mbak Ade, sampai ketemu lagi. Nanti aku kabarin lagi ya kalau kita ada event bareng ya. Eventnya virtual nanti ya, Mbak Ade. Sehat juga ya kamu ya, love you Dika. Iya, Mbak Ade juga sehat-sehat ya di rumah ya. Nih teman-teman yang nonton, followers Mbak Ade, salam kenal ya. Ya. Jadi malu sendiri. Oke, salam sehat Mbak Ade. Bye-bye. Mbak, semangat ya Mbak. Semoga kembali Amin. peliharaannya. Ya namanya, mungkin kalau kucing kan suka kemana-mana ya. Siapa tahu dalam beberapa hari ke depan kembali. Positive thinking. Gitu ya. Oke, bye-bye Mbak Ade. Dadah. Tunggu sebentar, ini aku angkat telepon dulu. Hai. Halo? 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 Lah? Kenapa sih ada yang menelpon? Assalamualaikum Mbak Ade. Waalaikumsalam Uswatun. Halo Prasetyo, Yuda, Lita. Ya makasih keluarga Meodok. Kemarin kita sempat sharing-sharing ya Medok ya. Ini kok aku ada telepon, tak apa-apa. Aku sambil telepon juga boleh. Nah, kalau kalian apa nih selama pandemi ini, kegiatan kalian apa? Ya, kalian boleh ini apa namanya? Aku telepon dulu. Halo, kenapa? Halo, halo, hai, ya kenapa? Lagi lagi live Instagram. Ya nonton dong. Ini kan aku mau puterin thriller series web series yang aku main ya. Bye. Ya itu, ya itulah salah satu kehidupan pribadi aku. Gak apa-apa. Aku memang di sini saya harus membaur sama kalian gitu ya, karena memang udah lama banget. Terus di balik kesibukan aku juga orang-orang tuh banyak yang nanya, Mbak Di tuh kalau misalnya nggak syuting apa sih kesibukannya? Sebenarnya kalau misalnya kalian tanya kayak gitu, kesibukan aku tuh tetap banyak banget gitu loh. Ya alhamdulillah banyak teman-teman, sahabat-sahabat aku yang minta dibantuin UMKM-nya ya kan ya. Ya alhamdulillah aku masih dipercaya sama mereka, terus ya aku ngelakuin apa yang aku bisa gitu kan. Terus aku tetap olahraga
ya satu hal lagi tadi yang seperti Dika cerita gitu ya, meditasi. Ya aku belum belum cerita sama kamu ya. Aku akhirnya sampai duduk joprok, terus akhirnya ya udah aku diajakin meditasi semalam, tapi by phone, pakai ya semua tuh online online gitu gitu. Tapi akhirnya ya yang membuat aku jauh lebih better sih hari ini. Terus tadi pagi aku terapi juga, terapi yoga. Yoga itu bagi aku terapi. Kenapa? Kalau bukan cuma olahraga, tapi terapi karena kan aku punya masalah back pain sini nih, sama di sini. Apa? eh ini tulang belikat, sama masalah di kaki aku gitu loh. Jadi karena aku pernah jatuh, lebih tepatnya adalah gini, aku punya masalah tulang, otot dan lain-lain di badan aku semua karena aku jatuh gitu. Jadi kadang-kadang mempengaruhi pekerjaan aku. Kayak gini, misalnya aku mesti jalan jauh, kayak di apa, duduk di mobil gitu ya, kayak 2-3 jam aku tuh nggak kuat gitu. Sebenarnya tuh sebenarnya aku nggak kuat, dan itu akhirnya yang terkena adalah ginjal aku, pinggang aku, seperti itu. Jadi aku melakukan yoga itu sebenarnya bukan kayak tren-tren orang-orang gitu ya. Sebenarnya aku tuh dulu sebel banget sama yoga. Gaswat ya. Aku benci sama olahraga yoga karena menurut aku gini, kenapa sih mesti olahraga yoga gitu ya, kayak gitulah. Cuma ngomong-ngomong, I was afraid of oke. Wah, ini tuh aku kok bisa belum ini ya. Oke, jangan dimatikan dulu ya. Aku apa kabar Kak? Baik, Susan. Waduh, nih bahaya nih. Kayaknya aku mesti pindah. Tadi aku pikir ini oke. Okay. Just wait sebentar aja ya. Aku mau lihat downloadan aku trailer yang sebentar lagi aku akan puterin buat kamu karena udah tinggal 14 menit. Aku udah ngedownload tapi dia tidak masuk di camera roll aku. Oke, okay, just wait. Wah, ini gaswat nih. Ini gawat nih guys. Oke, okay. Aku coba kirim lagi dari handphone aku. Sebentar. Nah, ini tuh udah masuk. Kok nggak bisa ya keluar ya? Is there something wrong, 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 wrong. Tunggu sebentar ya. Ini bisa nih. Kok gue gak bisa? Wah, di handphone aku bisa, tapi di sini kenapa nggak bisa ke download ya? Wah, bahaya ini. Hmm, ada. Oke, aku coba untuk
tag ribet ya. Sebentar ya. Kalian harus lihat filler ini. Sepertinya ada masalah dengan ini aku, dengan downloadan aku. Jadi aku akan pindah aplikasi ya, guys. Langsung aku switch ke sini. Wait. Aduh, terima kasih dibilang kelihatannya cute loh. Wow. Fresh, alhamdulillah. Oke, terus what should we do? Anak suka bodoh ya. Oke, live. Oke,